Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidina Umaroh dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan apa itu HIV/AIDS, seberapa bahayakah HIV/AIDS, gejala-gejala orang yang terkena HIV/AIDS, dan bagaimana cara menghindari virus HIV/AIDS. Pengertian HIV/AIDS. HIV, Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh akan melawan infeksi yang sudah hilang sebelumnya. 2. Apa saja gejala orang yang terkena HIV/AIDS? Membutuhkan diagnosis medis dalam beberapa minggu infeksi HIV. Gejala seperti peluh seperti demam, sakit tenggorokan, dan kelelahan dapat terjadi. Kemudian penyakit ini biasanya tanpa gejala sampai berkembang menjadi AIDS. Gejala AIDS termasuk penurunan berat badan, demam atau berkeringat saat malam, kelelahan, dan infeksi berulang. Area nyeri daerah perut, keadaan nyeri saat menelan, batuk, menjadi kering, suhu tubuh, kelelahan, berkeringat di malam hari, demam, kehilangan selera makan, malaise atau berkeringat, gastrointestinal, diare berair, diare terus-menerus, mual atau muntah, tenggorokan, kesulitan menelan atau pegal, selangkangan luka atau pembengkakan, mulut, lidah putih atau ulkus juga umum, infeksi oportunistik, bercak merah, kandidiasis oral, pembekakan kelenjar getah bening, penurunan berat badan yang tidak disengaja yang parah, radang paru-paru, ruam kulit atau sakit kepala. 3. Seberapa bahayakah HIV/AIDS? Yang pertama, akan terjadi penyakit meningitis, radang selaput otak. Meningitis menjadi ancaman bahaya yang sangat serius untuk penderita HIV/AIDS. Peradangan akan terjadi pada bagian selaput dan cairan yang berada di bagian sumsum tulang belakang dan juga otak. Infeksi ini dapat menyebabkan pusing dan sakit kepala yang sangat hebat. Seringkali penderita HIV/AIDS tidak dapat tertolong karena infeksi meningitis. Yang kedua adalah penyakit kanker. Penderita HIV/AIDS juga menghadapi risiko terkena penyakit kanker. Penyakit ini bisa menyerang tubuh karena infeksi dari berbagai bakteri dan virus yang terus berkembang dalam tubuh dan berbagai organ dalam tubuh. Salah satu jenis kanker yang sangat aktif pada penderita HIV/AIDS adalah sarkoma Kaposi, penyakit kanker yang muncul pada bagian pembuluh darah. Penyakit ini ditandai dengan perubahan warna kulit menjadi ungu, merah, atau merah muda. Penyakit ini juga akan menyerang organ lain seperti paru-paru dan semua saluran pencernaan. Yang ketiga adalah penyakit neurologis. Semua jenis penyakit yang berhubungan dengan sistem saraf menjadi ancaman bagi penderita HIV/AIDS. Penyakit ini ditandai dengan melemahnya sistem saraf karena infeksi bakteri dan virus dalam tubuh penderita. Beberapa tanda awal dari penyakit ini adalah seperti lupa ingatan, cemas, tidak bisa berjalan, dan perubahan kondisi mental. Bahkan beberapa penderita juga bisa mengalami penyakit demensia. Yang keempat adalah gagal ginjal. Penderita HIV/AIDS juga terkena penyakit yang terjadi karena infeksi bakteri atau peradangan pada organ ginjal. Penyakit ginjal ini dapat menyebabkan penderita mengalami gangguan pada sistem kemih. Terkadang penyakit ini juga ditemukan pada penderita HIV yang masuk dalam fase sedang atau fase perkembangan virus dalam tubuh. HIV/AIDS bisa menyebabkan kematian dalam waktu lama maupun cepat. Keempat, bagaimanakah upaya dalam mencegah HIV/AIDS? Yang pertama adalah menghindari penggunaan narkoba. Hindari menggunakan narkoba apalagi berbagai jarum suntik dengan orang lain. 2. Jangan menjadi donor bila positif. Jika seseorang dinyatakan positif HIV, maka dirinya tidak diperbolehkan mendonorkan darah, plasma, organ tubuh, atau sperma. Ketiga adalah praktik seks yang aman. Terapkan praktik seks yang aman, misalnya menggunakan kondom latex untuk mencegah penularan HIV. Dan itu hindarilah untuk bergonta-ganti pasangan seks. Keempat, sunat pada pria. Terdapat beberapa studi dan membukti bahwa dengan mengatakan bahwa sunat pada pria dapat membantu mengurangi risiko tertular HIV. Kelima adalah hindari kontak dengan darah. Penularan HIV juga bisa dicegah dalam menghindari kontak dengan darah. Bila tidak memungkinkan, kenakan pakaian pelindung, masker, dan kacamata saat merawat orang yang terluka. Keenam, tes HIV secara rutin. Tes HIV sebaiknya dilakukan oleh tiap individu, terutama di usia 13-64 tahun, terutama aktif secara seksual, pekerja medis, atau orang yang rentan terkena. Sebagai bagian dari pemeriksaan kesehatan secara rutin, bagi kamu yang ingin melakukan tes HIV, kamu dapat memeriksakan diri ke rumah sakit pilihan. Sebelumnya, buat janji dengan dokter di aplikasi Halodoc sehingga tidak perlu mengantri sesampainya di rumah sakit. Ketujuh adalah ibu hamil diskusikan dengan dokter. Ibu hamil yang mengidap HIV harus berbicara dengan dokter mengenai risiko terhadap janin mereka. Mereka harus mendiskusikan metode untuk menjaga bayi mereka terinfeksi, seperti minum obat antiretroviral selama kehamilan.
Yang terakhir adalah lakukan profilaksis pasca pajanan (PEP). Lakukan post exposure prophylaxis (PEP) atau profilaksis pasca pajanan. Sekian video pembahasan saya mengenai tentang HIV/AIDS. Sampai jumpa lain waktu.